bagi kalian yang bekerja, eh ibu kelas di Dendi dulu. Ibu persilakan bagi masing-masing kalian yang belum bekerja untuk bertanya dengan rekan-rekan kita yang sudah bekerja. Masing-masing orang boleh memberikan 2 pertanyaan. Halo? Halo. Halo Bu Hadir. Ya, mungkin mulai dari siapa nih? Adinda boleh kasih 2 pertanyaan? Yes, Bu. Ini saya kasih pertanyaannya ke salah satu orang aja atau gimana, Bu? Misalnya kamu punya 2 pertanyaan nih. Yang satu misalnya buat Fidelia, yang satu lagi buat Neva gitu. Oh ya, baik. Saya mau bertanya kepada Neva, Bu. Boleh, silakan. Neva, tolong dengarkan Neva. Iya, Bu. Oke, silakan Adinda. Pertanyaannya, dalam proses pembuatan produk, kan biasanya bekerja bersama tim. Kira-kira ada kendalanya nggak sih selama bekerja bersama tim? Oke, kalau untuk bekerja bersama tim, paling kendalanya adalah kayak mungkin ada misalnya satu produk yang lagi benar-benar dibutuhin pada saat di saat itu juga, tapi kita juga lagi produksi sesuatu. Jadi kayak mungkin agak itu aja sih, jadi harus dan bisa buat misalnya waffle atau apa. Nah, di saat kayak gitu ya kita harus take responsibility buat bantu yang lain juga. Paling itu aja sih. Terus pada saat itu kan tadi Neva bilang Neva sedang on the job training. Iya, betul. Ada kesulitannya nggak sih? Maksudnya kan baru nih gitu, kayak ada apa harus belajar dulu atau mungkin kayak ada kesalahan-kesalahan kecil selama training? Oh, kalau soal kesalahan, pasti manusia kan emang nggak luput dari kesalahan, dan itu pasti wajar karena untuk orang yang baru pertama kali terjun ke dunia hotel, pasti kita masih meraba-raba apa yang harus kita kerjakan gitu kan. Cuma karena dari timnya itu juga membantu kita untuk belajar, jadi setiap hari kita belajar dan akan terbiasa dengan pekerjaannya gitu. Jadi lama-lama kayak kita udah terbiasa, bahkan mungkin kalau misalnya kalian udah selesai on job training, kalau emang kalian ada waktu dan bisa dipanggil lagi, kalian bisa ikut part time atau dijadiin daily worker sama hotel tersebut. Baik, thank you Neva. Iya, terima kasih Adinda pertanyaannya. Oke, untuk yang lainnya? Saya ada satu pertanyaan lagi, Bu. Boleh, silakan. Untuk siapa? Saya ingin bertanya ke Katika. Siapa? Kak Wilantika, Bu. Kak Wilantika. Iya. Iya, Tika. Ya, Bu. Ya, dengar suara Adinda ya? Dengar, Bu. Oke, silakan dilanjutkan. Untuk Katika sebagai pengajar, kira-kira ada hubungan kerja dengan yang lainnya tuh apa sih, Kak? Dengan bagian yang lainnya gitu. Hubungan kerja dengan yang lainnya maksudnya gimana nih? Misalnya dengan kayak bagian kayak kepala sekolah atau bagian perpustakaan, itu hubungannya nggak sih, Kak? Ada, pasti ada. Karena kan kalau rekan saya memang seharusnya dari perpustakaan ya. Tapi karena memang saya diberikan pekerjaan yang lain juga,
Jadi memang pekerjaannya banyak, tapi ada hubungannya karena memang yang seharusnya di jajaran saya itu pustakawan. Tapi saat ini saya bekerja dengan pustakawan, dengan rekan-rekan guru yang lainnya juga, bahkan saya kerjasama dengan wakil kepala sekolah dan juga kepala sekolah saat ini untuk mengatur seluruh event yang berjalan seperti Instagram Live atau streaming, YouTube, seperti itu. Jadi memang relasinya banyak ke segala arah, semuanya ada. Dan ke orang tua juga ada hubungannya. Jadi memang semuanya terorganisir, seluruh pekerja di sana, baik guru, karyawan, semuanya bekerja sama untuk anak-anak kita juga semuanya. Baik, thank you Kak. Oke. Sudah cukup Bu pertanyaan dari saya. Oke. Berikutnya. Kartono. Oke, baik, Bu. Iya, Bu. Saya pengen tanya ke Kak Wilantika juga. Saya pengen nanya, gimana sih cara trik dan tipsnya untuk menjadi orang yang sabar gitu? Oh, baik. Ya, ini juga sharing dari saya sebenarnya. Karena sebenarnya saya juga anak tunggal ya, jadi kemungkinan besar seorang anak tunggal itu kan nggak tahu gimana caranya berbagi sama anak-anak. Maksudnya dia nggak punya adik, dia nggak punya, sebentar ya, mohon maaf. Jadi sebagai anak tunggal itu kan biasanya kebanyakan anak tunggal ini nggak tahu gimana caranya share, nggak tahu gimana caranya sabar, karena kan semuanya biasanya kayak semuanya tuh terpusat ke dia, gitu kan. Tapi memang waktu pertama kali saya masuk, ini saya kaget. Saya kan lamar bekerja sebagai seorang admin, tetapi saya diberikan tanggung jawab yang lebih untuk menjadi seorang pekerja di sekolah TK. Dan saya bertanya-tanya kenapa harus TK. Sedangkan masih banyak jenjang, ada SD, SMP, SMA yang mungkin mereka lebih bisa untuk menangkap segala hal yang dari gurunya kasih, ya kan. Sedangkan kalau SD, SMP, SMA kan pola pikir mereka udah mulai kebentukan, apalagi SMP, SMA. Kenapa pertanyaannya kenapa saya dikasih ke TK? Dan jujur waktu kayak saya masuk pertama kali itu saya kaget, dan itu berat badan saya sempat drop banget karena itu pertama kalinya saya mengatasi anak-anak. Karena saya ngobrol sama anak-anak juga nggak pernah begitu. Ya memang pertama-tama pasti ada kesel-keselnya ya, aduh kayak gini aja sih kok nggak ngerti gitu kan. Misalnya kan simpel nih ya, ini huruf A, huruf A tuh tulisnya movementnya, movementnya bikin setengah lingkaran terus dari atas tarik ke bawah gitu, misalnya gitu. Tapi itu nggak bisa gitu kan, pasti kadang-kadang kita juga ngerasa kesel kan, ada kesel-keselnya. Tapi ya dilatih aja gitu. Jadi pola ngelatihnya saya setelah saya baca buku, emang sempat baca buku juga itu simple sih. Jadi kayak kita atur pikiran kita kayak 1 menit kita nggak terganggu sama apa-apa. Contohnya, si anak ini bingung nih, gimana sih cara nulisnya? Sabar, 1 menit, nggak apa-apa 1 menit. Kok 1 menit anak ini nggak bisa, ya udah nggak apa-apa 1 menit jelasin. Nanti lama-lama diatur lagi 5 menit, 10 menit. Oh, anak ini nggak bisanya banyak nih, nggak apa-apa 5 menit, 5 menit, jangan marah, sabar gitu. Jadi diaturnya pelan-pelan aja gitu sih. Dan sekarang sih saya udah jauh lebih sabar dan bisa menghandle. Simple sih, cuman kayak gitu doang. Terima kasih. Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, tidak ada lagi Kartono pertanyaan untuk yang lainnya? Mungkin untuk Fidelia, atau Neva, atau Dendi, atau tadi si Gary? Cukup? Iya, udah cukup, Bu. Udah cukup. Oke. Sekarang untuk Erik. Silakan Erik. Halo, selamat malam. Ya, malam. Perkenalkan nama saya Erik Ferex. Nah, saya ingin menanyakan pertanyaan untuk Neva ini. Oke, silakan. Tadi kan Neva sempat bilang ya, kalau manusia itu tidak luput dari kesalahan. Saya ingin menanyakan tentang kesalahan. Kalau dari Fidelia kan, di restoran mereka itu, kalau buru-buru, push-nya itu ke bagian F&B ya. Nah, kalau di Neva,
Apa kalian juga di-push kalau lagi buru-buru gitu? Kalau lagi buru-buru apa? Kalau misalkan ada customer yang ingin makanan itu cepat diselesaikan. Kalau Oh, untuk tiga kan, ya kalau ada customer yang buru-buru ya. Oke, jadi paling ini hubungannya ke restoran yang ala carte-nya mungkin ya. Kalau ada orderan ala carte yang minta buru-buru. Jadi emang hampir semua SOP di restoran sama, kita akan ngasih cooking time ke customer-nya. Jadi pas ada doket masuk, pihak dari servisnya udah ngasih tahu bahwa cooking time-nya misalnya 10-15 menit atau di bawah 10 menit. Dan dari itu kita juga harus rajin lihat stoknya kan. Kalau emang item yang nggak ada, kita langsung bilang ke servis biar nggak ada miscommunication bahwa produknya nggak ada tapi tiba-tiba ada orderan. Jadi sejauh ini kayak gitu aja sih. Mungkin lebih ke koordinasi lagi ke bagian servis tentang cooking time dan juga ya itu. oke. Masih pertanyaan ini, pernah nggak sih restoran kalian itu ramai oleh pengunjung dan ada pengunjung yang tadi saya bilang dia nggak sabar, dia pengen cepat. Sedangkan kalian di situ juga ribet, lagi banyak tugas juga kan. Nah, kalian pengen nyelesain makanan yang customer yang pengen cepat ini atau nyelesain semuanya dulu yang bisa bulan dibalikan dia. Oh, enggak. Kalaupun emang situasi lagi ramai, pasti kita duluin yang kayak yang order pertama. Kayak first out. Jadi emang kalaupun di situasinya lagi ramai, pasti ada kebetulan pihak anak depannya atau anak servisnya juga kadang-kadang ngebantuin. Kalau emang di buffet lagi ramai, jadi kayak dia ngebantuin buat orderan juga. Jadi ya tetap aja yang order duluan yang bakal keluar duluan. Oh ya maaf, baru ingat saya. Jadi tadi kan ngomongin tentang kesalahan. Pernah nggak sih ketika bagian dari Ya, pastry ini pengen buru-buru bikin makanannya karena orderannya banyak. Nah, pernah kejadian nggak sih pas lagi buat cake itu putus gitu, lupa sama satu komposisi terus kalian juga pengen cepet nih. Lalu kalian biarin aja. Toh pelanggannya juga nggak tahu kalau kita kurang satu komposisi. Nah, kalian tetap ngebiarin aja. Pernah. sorry Erik, suaramu agak putus-putus. Boleh diulang kembali atau ditaruh di kolom chat aja pertanyaannya? Oke. Bu Yuli belum dihidupin, Bu, ya belum. Oke, ya Erik tadi suaranya putus-putus. Kamu bisa ngetik pertanyaan kamu di kolom chat. Sambil menunggu kamu ngetik dan menunggu jawaban dari Neva, mungkin Reni, Sydney, tadi siapa lagi? Kalian berdua mau bertanya untuk siapa dan maksimal 2 pertanyaan saja ya. Takutnya keburu waktu timer kita habis juga. Oke Bu, saya mau tanya. Silakan. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Kak Fidel. Ya. Jadi pertanyaannya kayak gini Kak.
pernah nggak sih menghadapi teman satu divisi ataupun berbeda divisi yang melakukan kesalahan karena bekerja tidak sesuai dengan SOP? Jika ada Pernah. tersebut, terus mungkin Kak Fidel udah melakukan teguran nih, melalui teguran, namun orang yang bersangkutan tidak terima. Apa yang akan dilakukan tanpa menghilangkan rasa hormat terhadap sesama staff? Gini kan, kalau misalnya negur sih awal-awal enggak ya, kita awal pasti ngasih contoh dulu. Karena kan kalau leader nggak mungkin langsung nyuruh, wah itu namanya bukan leader. Pasti jadi nyontohin dulu pertama. Kasih contoh sekali, kasih contoh 2 kali. Jadi kayak gini loh, gini. Nah habis itu baru dah kita keluarkan, ini SOP-nya udah tertera. Kalau misalnya dia nggak mau bekerja sama dengan kita, kan kalau misalnya si staff itu nyeleweh, gimana ya bahasanya ya, tidak sesuai dengan harapan kita, kan kita juga yang kena. Karena kita udah kasih arahan yang benar, kita udah kasih ajaran yang benar. Kalau misalnya anaknya masih belum nurut juga, kita kan juga ada atasan. Otomatis bilang ke supervisor saya bahwa untuk anak tersebut tidak bisa dididik dengan baik, gimana enaknya gitu. Jadi sebelum kita kasih surat, kita pasti ngomong dulu sama anaknya. Jadi gimana nih maunya? Saya udah kasih arahan yang benar, saya udah kasih SOP yang benar. Maunya enaknya gimana nih si anak? Kalau misalnya masih mau bekerja, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan SOP, karena kamu masih bekerja dengan orang. Tapi kalau misalnya kamu nggak bisa bekerja sama dengan baik, mending langsung out aja. Gitu. Teguran keras ya, Fidel? Langsung SP3 ya, Fidel? Ya, kalau misalnya SP3 sih tergantung sama supervisor saya, karena kan saya masih menjabat sebagai captain. Jadi tugas saya pertama yang ngasih tahu dulu yang baiknya gimana, ngajarin dulu yang benernya gimana, ngasih tahu itu SOP-nya udah tertera. Kalau misalnya anaknya masih belum bisa ke-handle, kita alihkan ke supervisor. Kalau misalnya supervisornya udah ACC buat tanda tangan surat peringatan pertama, ya udah kita kasih, karena kita udah ngasih tahu yang benar gitu loh. Tanpa mengancam, karena itu udah dari tanda tangan kontrak sih, karena kan kita bekerja sesuai aturan. Pernah nggak ada yang melampaui batas dan itu sampai dapat SP3 atau SP1? Pernah sih, pernah ada. Jadi dia di jam crowded dia keluar ke toilet, tapi lama, itu udah sering banget dia lakuin. Kita awalnya juga masih oke lah, is fine gitu. Terus dikasih sekali 2 kali, oh kayaknya anak ini ngelunjak gitu ya, kerjaannya juga nggak benar. Ya udah terserah atasannya mau gimanain anaknya gitu sih. Kalau misalnya SP3 ada juga kalau misalnya diajarin, saya kan kalau orangnya saya sama teman saya atau rekan saya nggak ada kayak, oh baik Bu, atau saya nggak mau kayak gitu. Saya maunya dia mandang saya sebagai teman, saya mandang dia sebagai teman, asalkan kerjanya juga benar gitu loh. Dan nggak disepelekan, karena pekerjaan tuh apapun pekerjaannya, sesimpel apapun pekerjaannya, kalau disepelekan bakal berakibat fatal. Reni, apakah puas jawabannya dari Fidel? Mau nambah sedikit lagi, Bu? Silakan. Bu. Pernah nggak sih selama bekerja kayak melalui teguran-teguran itu ke sesama staff, terus ada yang sampai jadi kayak konflik yang berkepanjangan atau selek gitu? Pernah nggak sih, Kak? Kalau seleksi kita masih belum pernah, karena kan saya juga kerjanya sesuai gitu ya. Oh ini ada di SOP-nya gitu. Jadi mereka juga, oh ya udah gitu, fan-fan aja. Ada juga kan SOP yang saking mengkang. Saya mah orangnya terbuka aja, kayak slow aja gitu kerja. Kalau misalnya kalian kerjanya beres, fine-fine aja lah. Ya saya tutup mata aja gitu, sesuai SOP, tapi ada tapinya. Kalau misalnya ada atasan, ya sesuai SOP aja. Kalau misalnya enggak juga ya bebas gitu, santai, tapi kerjaan kelar gitu. Saya nggak mau kayak ngengkang, kamu harus ini ya, kamu harus itu ya. Itu kayaknya terlalu mengengkang anak-anak sih, dan itu kayak nggak banget buat saya gitu. Karena kan saya juga pernah kayak mereka gitu, dikengkang rasanya kayak apa tuh, saya tahu rasanya. Jadi buat saya sih jangan sampai hal itu terjadi, karena kan komunikasi
ke anak-anak itu penting sih, biar nggak kayak cekcok gitu kan, nggak enak kan satu kerjaan cekcok, apalagi satu section cekcok, itu kayaknya saya ngindarin itu banget. Reni? Oke, Ada lagi mungkin? itu aja sih pertanyaan untuk Kak Fidel. Makasih. Oke. Sama. Oke. Neva mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Erik tadi? Jadi pertanyaannya, pernah nggak terjebak di situasi customer yang ramai dan bagian pastry-nya juga harus buru-buru bikin cakes atau cookies-nya, tapi ketika ngebuat cake kalian kelupaan satu komposisi bahan dan kalian sadar tetapi kalian tetap memberikan makanan itu kepada pelanggan karena pelanggan juga tidak tahu ada komposisi yang kurang ya? Oh, kebetulan nggak pernah. Karena kan emang kalau kita lagi produksi sesuatu, pasti dicek lagi sesuai dengan resepnya, apakah bahan A atau bahan B udah lengkap semua atau belum. Karena ketika kita membuat cake, atau cookies, ataupun produk pastry lainnya, apabila ada satu bahan saja yang kurang, itu hasilnya akan berbeda. Berbeda banget, nggak. Jadi bukan menjadi produk yang proper, malah menjadi produk yang gagal dan tidak bisa diberikan kepada customer. Jadi kita emang harus double check lagi, dan biasanya kalau untuk di bagian pastry sendiri untuk yang dibelikan kepada customer bukan yang ready to eat ya, kayak dia tuh udah ada preparation-nya, jadi kayak mungkin kita tinggal assemble aja. Jadi mungkin itu dibikinnya H-1, kecuali kalau kayak waffle gitu emang baru emang saat itu dimasak dan langsung di-serve. Kalau untuk yang lainnya kayak cake itu nggak bakal bisa langsung dimasak dan langsung dikirim, nggak bisa. Jadi sejauh ini emang harus di double cross check lagi bahan-bahannya. Biasanya sih kalau untuk ready to cook, artinya ready to cook ya, itu hanya untuk breakfast pagi aja ya Neva ya? Iya, betul Ibu, untuk breakfast pagi di bagian buffet. Iya, kalau untuk di bangket sih nggak mungkin ya. Sejauh ini sih memang kalau Ibu alami memang tidak pernah mungkin bagian bangket itu ready to cook gitu. Tapi Iya, pernah, tapi Ibu pernah mengalami sebuah wedding itu tiba-tiba jumlah tamu yang datang itu di luar dugaan itu melampaui dari kapasitas undangan yang diberikan gitu. Jadi waktu itu Ibu menangani mengenai orang salah satu feng shui terkenal di Indonesia gitu kan. Dia hanya ngundang sekitar 5.000 undangan, tapi yang datang itu sampai 10.000 undangan, itu di luar perkiraan dia juga gitu kan. Pada akhirnya sih untung tamu-tamu yang hadir itu memahami kalau mereka sebenarnya nggak diundang, tapi mereka maksain datang gitu kan. Mungkin karena ketemu sama Feng Shui-nya gitu ya, merasa beruntung gitu ketemu dengan Feng Shui gitu. Tapi mereka memahami akan hal itu gitu. Mereka nggak diundang tapi mereka tetap datang karena mereka ingin support, mereka ingin memberikan ucapan selamat gitu. Itu yang paham gitu kan. Tapi kalau seandainya juga Ibu pernah mengalami malah yang ada undangannya berkurang gitu kan. Kalau undangan bertambah itu jarang sekali. Rata-rata undangannya berkurang. Misalnya ngundang sekitar 1.000 orang yang harusnya datang 2.000, malah yang datang sama sekitar 900 orang dan makanan biasanya berlebih. Benar ya Neva ya? Seperti itu iya, maunya ya. Keseringan Mungkin makanannya berlebih. betul. Mungkin kalau di Dendi juga di hotel kelas bintang 2 juga begitu ya Dendi? Atau gimana? Undangan itu biasanya yang diundang misalnya sekitar 20 orang, yang datang hanya 15 orang, sisanya berlebih gitu, Dendi, atau? Dendi, kamu tolong unmute dulu, di-mute dulu suaranya, Dendi. Halo. Dengar nggak? Ya. Kalau di tempat saya dia malahan kayak tamunya suka datang lebih gitu. Tamunya datang lebih? Iya, misalnya kayak balik lagi kayak acara-acara misalnya bridal shower.
mereka cuma ngundang temannya itu sekitar 25 pack. Tapi kadang mereka itu datanya 30. Sedangkan kita itu kan sistemnya kan udah jelas, kalau 30 pack kita prepare, kita sistemnya hitung piring 30 pack. Jadi kalau seandainya tamunya datang di undangan hanyalah 25, datangnya 30, itu yang 5-nya itu preparationnya kamu gimana ya? Untuk kita intinya kita udah siapin dulu misalnya 20 buat sesuai dengan orderan keinginan mereka 20 pack, kita siapin 20. Misalnya mereka tiba-tiba datang 25, piring udah habis dan ada 5 orang yang belum makan, berarti dia nambah 5. Selagi sayur sama makanannya itu masih ada, itu kita nggak kita hitung, kita kasih pinjam piring. Cuman kalau makanan udah habis, lauk-lauknya udah habis juga, itu baru kita kompromi lagi sama si yang ngadain acara itu, mau dimasakin lagi atau enggak. Oh gitu, berarti ready to cook ya? Kalau seandainya memang yang memiliki acara itu untuk oke, tidak masalah, berarti ready to cook ya? Ready to cook. Oke, baiklah. Untuk berikutnya, tadi siapa lagi ya? Ini Sydney, kamu baru bergabung dari tadi, mungkin belum dengerin. Iya, Bu. Ya, kamu mau malam. malam. Kamu mau ngasih pertanyaan ke siapa, Sydney? Tadi kamu memperhatikan teman-teman nggak? Iya, saya baru join sekitar jam 8:30 tadi ya, Bu. Oke, berarti kurang lebih sudah paham kurang lebih apa yang teman-teman bicarakan di sini ya? Iya, sudah paham, Bu. Oke, mau ngasih pertanyaan ke siapa? Silakan. Kalau boleh, saya ingin bertanya kepada Tika. Iya. Silakan Tika ya, baik. Ya. Fansnya Tika banyak ya? Baik. Untuk pertanyaannya, tadi kan Tika cerita tentang ini ya, cara, maksudnya bukan cara, jadi pengalaman Tika dalam berkomunikasi dan mengajar anak TK. Nah, tapi untuk aku mau lebih spesifiknya lagi, pernah nggak sih ngadepin case, aku belum tahu ya Tika tadi sudah cerita atau belum, tapi pernah nggak ngadepin case kalau anaknya itu benar-benar susah diatur ya, dalam tanda kutip? Dalam tanda kutip maksudnya hyperaktif atau sindrom? Saya ambil yang hyperaktif. Iya, hyperaktif biasanya kami komunikasikan kepada orang tuanya. Oh ya, anak ini begini. Dan sejauh ini sih memang orang tuanya menerima sih. Memang kan kita ada observe pertama kali ya sebelum anak-anak itu masuk. Tapi observe pertama kali itu tidak menjamin kita bisa melihat apa yang anak ini punya, kelebihan apa yang anak punya. Ya, jadinya ketika kita tiba-tiba kaget nih, saya pernah punya satu anak yang tadi saya sudah cerita. Jadi si anak ini itu dia nggak bisa. Tunggu sebentar, Tika, bisakah waktunya hanya sekitar 3 menit aja? Karena waktu kita tinggal 10 menit lagi nih. Dan Ibu berharap ini adalah menjadi pertanyaan terakhir. Karena Ibu harus nge-save record kita hari ini ya. Dan kalau nanti jawabannya udah selesai dan tiba-tiba linknya mati, artinya Ibu tidak menyambung lagi. Kita akan lanjut pada Zoom minggu depan ya. Oke, Tika tinggal jawab 3 menit. Setelah itu kalau seandainya masih bisa ngobrol, kita ngobrol. Tapi bila mana tiba-tiba linknya mati, artinya kita lanjut minggu depan. Oke, silakan dilanjut. Tika. Oke, tadi saya sampai di mana? Iya, jadi kalau observe itu belum tentu menjamin si anak ini bisa ketahuan dia punya apa, kompetensi yang dia punya apa. Tapi memang kita pasti kasih tes sama si anak ini. Jadi anak ini punya kelebihan apa. Nah, biasanya itu ketahuannya itu ketika dia sudah belajar. Saya juga punya satu anak yang tadi saya bilang, jadi si anak ini tuh benar-benar aktif. Bahkan sampai sekarang juga aktifnya lebih daripada aktif. Jadi sepertinya sindrom. Si anak ini tuh nyampai dia di SD ini, dia kadang-kadang bisa buka baju sendiri. Jadi memang bermasalah sama si anak ini. Jadi kita komunikasikan kepada orang tuanya. Tapi memang orang tuanya juga mampu bekerja sama sejauh ini sih seperti itu, Sydney.
Oke, mungkin tadi buka baju karena gerah ya. Bukan, emang karena Oh, dia bukan. ada kelebihannya dia. Ada kelebihannya sendiri. Oke. Tapi sejauh ini memang cuma satu case aja ya. Jadi orang tuanya memang menerima ya. Enggak, banyak. Jadi kebetulan juga Banyak. tahun ajaran kemarin juga memang banyak anak-anak yang kelebihan, tapi memang ada yang juga terima. Nah, yang nggak terima ini setelah kita kasih tahu ke maminya, jadi ke orang tuanya. Jadi orang tuanya memang pernah kita panggil ke sekolah untuk menyaksikan sendiri si anak ini belajar di kelas itu seperti apa, reaksi-reaksinya seperti apa. Dan ternyata memang orang tua ini baru melihat, wah ternyata anak saya seperti ini. Nah, akhirnya baru dia orang tua ini mau bekerja sama kita. Jadi anaknya dibawa ke TE atau konseling. Jadi seperti itu. Tapi tetap sekolah seperti biasa, tetap sekolah. Cuma memang habis itu menjalani terapi. Dari guru-guru juga kita biasanya kan si anak ini nih sering sekali bilang hi miss, dan itu tidak akan selesai. Jadi setiap kali dia bilang hi miss itu nggak akan selesai sampai akhir pelajaran. Kalau kita menjawab, dia bakal membicarakan hal-hal yang lain lagi. Jadi kerjasama. Semua miss nggak ada yang nyautin dia. Gitu. Jadi memang kerjasama antara guru-guru dan orang tua semuanya. Oke. Saya rasa cukup pertanyaan saya untuk Tika. Oke. Thank you, Tika. Ada lagi yang mau bertanya? Thank you, Bu Yuli, atas waktunya. Iya, sama-sama Sydney. Mungkin Berlian Ivana, dengar suara Ibu nggak? Ya, Bu. Ya, mau bertanya dengan siapa mungkin? Tadi sorry udah ya Berlian ya. Sorry, ini yang belum bertanya siapa ya? Apakah kalian semua sudah bertanya? Sudah ya? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, artinya kelar kita malam hari ini. Ibu khawatir takutnya keluar masuk lagi dan pada akhirnya kita nggak bisa say hello lagi gitu kan. Ya, untuk malam ini paling tidak kita sudah memahami ya, apa sih yang namanya di dunia pekerjaan gitu. Apa sih yang harus kita lakukan dalam pekerjaan gitu. Jadi ketika nanti bagi kalian yang belum mengalami pengalaman bekerja, tadi sudah diberikan contoh-contohnya oleh teman-teman kita yang sudah berpengalaman di pekerjaan, tindakan apa, gimana sih harus mengucapkan maaf, minta tolong, dan ucapin terima kasih kepada orang gitu kan. Itu penting gitu loh, karena setiap pekerjaan apapun gitu, 3 kata itu adalah kata ajaib ya, kata yang paling mutakhir gitu, untuk menenangkan orang, kemudian untuk memberi kenangan terhadap orang, kemudian untuk sebenarnya kamu ketika ucapin terima kasih, tolong, dan maaf, orang menjadi brand image selalu teringat sama kalian gitu kan. Dan kalian harus belajar bagaimana sih caranya untuk bersabar, bagaimana sih caranya untuk mengontrol ego kalian ketika kalian bekerja gitu. Ketika kalian bekerja, jangan mengutamakan ego kalian di sini, tapi pikirkanlah bahwa ada orang lain yang mempunyai hak juga gitu. Jadi jangan sampai kalian hanya memikirkan kepentingan atau kebutuhan kalian pribadi. Dan Ibu berharap Ibu juga belajar nih dari Fidel, Ibu belajar dari Berlian, Ibu belajar dari Neva, Ibu belajar dari Wilantika, belajar juga dari Dendi, dan belajar juga dari Gary gitu. Ini sebuah pengalaman baru karena Ibu kan selama ini hanya bergerak di luar gitu kan. Bagaimana sih yang berada di balik layar gitu. Ya, selama ini ya hanya sekedar ketika Ibu menguji mahasiswa aja Ibu tahu di balik layar itu seperti apa. Tapi detailnya itu ya kalianlah yang bisa menceritakan di sini gitu. Terima kasih untuk kalian yang sudah memberikan ilmunya, untuk Fidel, untuk Dendi, untuk Berlian, untuk Wiantika, untuk Neva, dan untuk Gary. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Ibu berharap di sini tidak siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda, siapa yang menjadi pengajar, siapa yang jadi pelajar, bukan. Tapi di sini bagaimana caranya kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan itu adalah sesuatu yang tak ternilai harganya.
Oleh karenanya, Ibu ucapkan terima kasih untuk malam ini. Untuk tugas di materi 1, Ibu anggap yang kemarin kalian kerjakan itu adalah tugas materi 1. Untuk diskusinya, Ibu akan masukkan upload di diskusi ini untuk tambahan saat nanti kalian di UAS nanti, bila mana nilai kalian sangat-sangat rendah, Ibu akan masukkan untuk ditambahkan di sana. Lebih kurangnya seperti itu, dan Ibu berharap nanti kita kuliah hari Selasa ya. Berarti nanti Dendi akan Ibu sharing, ya Ibu akan sharing link Zoom-nya ke Dendi sekitar hari Senin. Dendi tolong ingetin Ibu ya, karena Ibu lumayan lagi banyak kerjaan gitu. Dan banyak banget kelas yang harus Ibu ajar. Kalau kalian ketua kelasnya tidak remind Ibu, mungkin Ibu akan lupa gitu kan. Ibu hanya men-scheduling di Zoom, begitu masuk waktunya Zoom, baru Ibu bisa tahu Ibu masuk di kelas mana aja gitu. Jaga kesehatan, selalu berpikiran positif, dan semangat untuk belajar kalian, semangat di tempat kerja, kirim salam untuk orang-orang yang kalian cintai dan kalian sayangi. Terima kasih semuanya, selamat malam. Dadah. Terima kasih Bu. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Sawadika.